Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 MIPA. Kita masih mempelajari KD gelombang mekanik, di mana pada video ini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi part 3 berkaitan dengan gelombang stasioner. Next, gelombang stasioner yang pertama kita akan mempelajari bagaimana konsep tentang gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya berubah di setiap titik yang dilalui gelombang. Karena nanti pada gelombang stasioner ini ada yang dinamakan perut, yaitu titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum, dan juga nanti ada yang disebut dengan simpul, yaitu titik yang bergetar dengan amplitudo 0. Jadi titik-titik yang ada di sekitar sumber getaran itu memang amplitudonya berbeda-beda. Nah, itu berbeda-beda di sini berubah begitu. Maksudnya adanya pola perut dan pola simpul yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, gelombang stasioner itu terbentuk dari hasil interferensi atau disebut perpaduan dua gelombang. Jadi gelombang stasioner sebenarnya gelombang gabungan dari gelombang datang yang ditambah dengan gelombang pantul. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ada gelombang datang, lalu ini ada yang dinamakan pemantul, lalu muncul gelombang pantul yang fasenya berlawanan seperti ini. Nah, jika terjadi gelombang pantul yang fasenya berlawanan, maka bisa disimpulkan ujung pada pemantul ini disebut ujung terikat. Jika gelombang datang menuju pemantul dan muncul gelombang pantul yang fasenya sama, begitu, seperti ini, fasenya sama, kalau kan fasenya berlawanan, maka bisa disimpulkan ujung pada pemantul itu adalah ujung bebas. Nanti akan lebih jelasnya akan kita bahas tentang gelombang stasioner yang tipe terikat dan tipe bebas, begitu. Next, yang pertama kita akan membahas gelombang stasioner yang ujung terikat. Jadi salah satu fenomena yang memperlihatkan adanya gelombang stasioner ujung terikat adalah percobaan Melde, di mana ada tali yang mula-mula diluruskan dengan tegangan tertentu karena terdapat beban yang menariknya, dan tali itu diletakkan pada katrol sehingga ini bisa tegang lurus. Lalu tali itu dihubungkan dengan vibrator atau penggetar ini. Nah, ketika ini bergetar ya sebagai sumber getaran, maka tali ini akan membuat gelombang stasioner atau terbentuk gelombang stasioner yang bentuknya seperti ini ilustrasinya. Kalian bisa lihat di YouTube saya melakukan percobaan seperti ini terkait dengan gelombang stasioner ujung terikat dengan menggunakan alat-alat yang seperti ini. Kalian bisa lihat di link YouTube saya, itu ada video berkaitan dengan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini terdapat perut dan simpul yang memang itu ciri khas dari gelombang stasioner. Nah, pada percobaan Melde ini kita dapat menyimpulkan bahwa cepat rambat pada tali atau dawai, yaitu V sama dengan akar F, ini gaya tegang talinya, dibagi mu, dimana mu ini adalah koefisien, yaitu perbandingan massa dibanding dengan panjang talinya. Tapi kita tidak akan terlalu membahas berkaitan dengan ini, karena ini hanya fenomenanya saja, fenomena gelombang stasioner ujung terikat. Next, nah kita akan fokus ke sini, yaitu bagaimana kita mencari tahu persamaan simpangannya pada titik yang dilewati gelombang stasioner ujung terikat. Yang pertama kita ilustrasi seperti ini, ada gelombang stasioner ujung terikat. Jadi yang disebut ujung terikat itu ini, pada pemantulnya dia menjadi satu, begitu. Ini adalah panjang tali. Lalu ada titik P di sini, yang dimana titik P itu yang dilewati gelombang sumber getaran di sebelah kiri. Lalu sumber itu membuat gelombang datang, kita sebut Y1, yang mengarah ke pemantul. Nah, ketika terjadi pantulan, titik titik P yang berjarak X ini diukur dari pemantul. Lalu timbul gelombang pantul Y2, ini yang warna ungu, sehingga membuat gelombang stasioner seperti ini.
Yang pertama, persamaan gelombang datang di titik P. Ini kita kemarin sudah mempelajari persamaan gelombang berjalan, di mana XP ini adalah jarak dari sumber ke titik P. Ya, maka kalau ini adalah L, ini adalah X, maka dari sumber ke titik P adalah L min X. Paham ya? Lanjut. Persamaan gelombang pantul, lah gelombang pantulnya berarti dia dari sumber ke pemantul ke P. Nah, begitu. Ya, karena di sini T itu adalah waktu dari sumber. Ada beberapa referensi yang tidak menggunakan variabel L plus X atau L min X itu karena T-nya itu diukur dari pemantul. Kalau persamaan ini T-nya diukur dari sumber, sehingga XP untuk gelombang pantul adalah berarti dari sini sumber, pemantul, dan ke P. Berarti L ditambah X. Nah, seperti itu. Dimana karena terjadi pembalikan fase, ya begitu, ini berlawanan, sehingga di sini timbul tanda negatif. Next. Nah, seperti kita ketahui bahwa gelombang stasioner itu adalah perpaduan, jadi digabung antara gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga kita bisa menjumlahkan kedua persamaan ini, dan kita bisa menggunakan identitas trigonometri, karena di sini Y1 ditambah Y2, karena ini negatif, jadi sama saja Y1 dikurangi Y2. Sehingga kita bisa menggunakan identitas trigonometri, di mana sin A min sin B sama dengan 2 sin setengah selisih cos setengah jumlah. Nah, ini nanti kalian bisa menurunkannya secara matematis, tapi tidak akan saya bahas di sini. Sehingga nanti kita akan temukan persamaan akhirnya berbentuk 2A sin KX cos omega T min KL. Dimana, saya ulangi lagi, di sini T itu adalah waktu yang diukur dari sumber getaran, L itu adalah panjang tali, dan X di sini itu adalah jarak titik dari pemantul. Paham ya? Inilah persamaan gelombang stasioner ujung terikat, di mana 2A sin KX ini disebut amplitudo gelombang stasioner untuk ujung terikat. Next. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana posisi perut dan simpul yang muncul pada stasioner ujung terikat. Yang pertama, pada pemantul itu terbentuk simpul 1. Ya, simpul pertama itu pemantul, karena simpul itu pengertiannya amplitudo 0 atau simpangan 0 begitu. Sehingga pada simpul 1 ini letaknya adalah di 0 lambda. Ya, ini di 0. Yang kedua, simpul kedua ada di sini. Nah, ini berarti ada dari sini, ya, perhitungannya itu dari pemantul. Dari sini sampai sini itu adalah setengah lambda. Ya, ini setengah gelombang ini. Nah, berarti jaraknya setengah gelombang. Simpul ketiga ini, nah, kalian bisa hitung sendiri. Berarti dari sini setengah ini ya, setengah tambah setengah, berarti 1 gelombang atau 2/2 sama saja. Simpul keempat ada di sini, berarti 1/2 ya, 3/2 dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat pola simpul pada ujung terikat ini membentuk bilangan yang unik atau bilangan yang berpola, sehingga kita bisa temukan persamaannya atau persamaan posisi untuk simpul adalah Sn sama dengan n-1/2 kali lambda. Contoh, tentukan letak simpul ke 9. Nah, berarti ini 9 n-nya, berarti 9-1/2, berarti 8/2 atau 4 lambda. Nah, begitu. Jadi ini persamaan umumnya. Oke. Next. Sekarang untuk perut. Perut berarti untuk pada seterikat ini P1 ada di sini, diukur dari pemantul. Kita bisa tahu ini berarti kalau segini setengah, berarti segini 1/4. Nah, berarti P1 letaknya 1/4 lambda dari pemantul. Next, P2 berarti 3/4 lambda dari pemantul. P3 ini berarti ada 5/4 dari pemantul, dan seterusnya sampai P4, 7/4. Sehingga kita bisa lihat juga polanya di sini membentuk sebuah pola yang khusus, sehingga kita bisa berikan persamaan perut untuk stasioner ujung terikat adalah 2n-1/4 lambda. Oke, seperti itu, paham ya? Next. Setelah kita membahas ujung terikat, sekarang kita akan membahas yang ujung bebas.
Gelombang stasioner ujung bebas itu berarti pada pemantulnya, perhatikan, ini tidak menjadi satu. Jadi bebas seperti ini, dia bergerak bebas. Kalau ujung terikat, dia terikat jadi satu begitu antara gelombang datang dan gelombang pantul. Tetapi kalau ujung bebas, ini kedua gelombang bebas bergerak pada pemantulnya. Seperti biasa, kita tentukan ini adalah panjang tali, lalu ada sumber, gelombang datang warna biru, pemantul di sini pemantul ya. Lalu ada titik P yang nanti akan dilewati gelombang yang akan kita analisa persamaannya. Itu X adalah jarak titik itu ke pemantul dan timbul gelombang pantul yang warnanya ungu. Kita analisa sama dengan tadi, gelombang datang di titik P berarti dari jarak ini ke sini, berarti L min X ya. Nih. Sama. Lalu gelombang pantul di titik P, perhatikan ya, gelombang pantulnya. Ini karena fasenya sama begitu ya, fasenya sama. Maka ininya tidak timbul tanda negatif pada amplitudonya. Lalu ini L plus X sama karena pengukurannya dari sumber, pemantul, dan ke P, sehingga L ditambah X ya, begitu. Oke, lanjut. Nah, untuk dijumlahkan, karena ini dua-duanya positif, maka kita bisa menggunakan persamaan identitas trigonometri untuk yang sin A plus sin B. Kalau yang tadi kan sin A dikurangi sin B. Kalau yang ini positif karena keduanya persamaan ini positif. Nah, nanti kita akan dapatkan persamaan gelombang stasioner ujung bebas adalah 2A cos kx sin omega t min KL. Ya, untuk keterangannya tadi sama, X-nya itu jarak dari pemantul, T-nya diukur dari waktu sumber, L-nya adalah panjang tali. Nah, 2A cos kx untuk ujung bebas inilah amplitudonya. Oke, begitu. Lanjut. Sama dengan sebelumnya, kita akan menentukan posisi perut dan simpul pada ujung bebas. Simpul 1 letaknya ada di sini ya, ini simpul 1. Ini berarti jaraknya ada 1/4 dari pemantul. Lalu simpul 2 ada di sini. Berarti 3/4 dari pemantul. Lalu simpul 3 di sini. Jaraknya berarti 5/4 dari pemantul. Lalu simpul 4 berarti 7/4 dari pemantul, dan seterusnya. Sehingga kita bisa dapatkan pola yang bilangan untuk simpul yang ke N ya, berarti 2n-1/4 lambda. Ternyata persamaannya itu tertukar ya. Jadi kalau pada ujung terikat, persamaan 2n-1/4 itu untuk yang perut. Nah, jadi kalian bisa sebenarnya menghafalkannya mudah ya, karena hanya dibalik saja persamaan simpul dan perut pada terikat dan bebas. Next. Sekarang yang perut. Perut 1 ada di pemantulnya, jadi pada ujung bebas itu, pada pemantulnya itu adalah perut 1. Perut kedua berarti ada di sini ya, berarti ini letaknya setengah lambda. Perut ketiga 2/2 atau 1 lambda ini ya, perhatikan dari sini pemantul 1. Nah, ya 2/2 sama saja 1 lambda. Perut keempat berarti 3/2 lambda, dan seterusnya. Kita bisa dapatkan juga polanya, berarti untuk perut pada ujung bebas adalah n-1/2 lambda. Ini adalah pola untuk simpul terikat, jadi terbalik ya. Kalau yang bebas, n-1/2 lambda itu untuk perut. Kalau yang terikat, n-1/2 lambda untuk yang simpul. Nah, oke, paham ya? Jadi itu gelombang stasioner, baik ujung terikat dan ujung bebas. Kalian diharapkan fokus untuk penentuan posisi perut dan simpulnya. Lanjut. Setelah kalian memahami materi ini, silahkan seperti biasa kita latihan soalnya. Ini nomor 1. Kalian diminta untuk mencari tahu simpul ketiga dan simpul keempat. Nah, ini dari asal getaran. Hati-hati, ini dari asal getaran ya. Artinya apa? Kalian mencari dulu dari letaknya dari pemantul. Nah, nanti dari asal getaran berarti tinggal panjang tali dikurangi jarak itu yang dari pemantul berapa. Jadi hati-hati ya, karena persamaannya tadi yang 2n-1 terus n-1 itu adalah jarak dari pemantul ya, bukan dari asal getaran.
Kalau pertanyaannya seperti ini dari asal getaran, ya berarti tinggal nanti kalian cari dulu yang dari pemantul berapa, terus nanti tinggal panjang tali L-nya berapa. Ini berarti di sini ya, ini panjangnya dikurangi hasil itu. Baik, begitu ya. Terus nomor 2. Nih, nah ini juga perut kelima berjarak 47 cm dari titik asal getaran. Nah, berarti kalau dari pemantul berapa? Nah, panjang talinya berapa ini? 2 meter. Dari perut kelimanya 47 dari asal. Nah, berarti dari pemantul berapa? Berarti kan tinggal dikurang. Nah, gitu. Jadi ingat, persamaan yang tadi saya berikan tadi itu adalah semuanya diukur dari pemantul. Gitu ya. Nah, ini cepat lambat gelombang kalian tinggal cari ya, tinggal kalian nyari V sama dengan lambda kali F. Nah, itu sudah saya kasih tahu, F-nya sudah ada, kalian tinggal cari lambdanya dari analisa posisi perut kelima. Next, yang nomor 3 sama dengan tadi ya, mencari cepat lambat. Silakan kalian kerjakan soal ini ya dengan baik, terus nanti di-upload di daring kita. Baik, saya rasa itu materi tentang gelombang stasioner, semoga memahami dan sekalian mempelajari ini dengan keadaan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.